Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru hari ini, hari karunia Tuhan, hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Mazmur 136 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 136 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dan masyurkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan telah membangunkan kami. Kami akan memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 136 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mendengar tentang orang yang hidupnya penuh masalah, hidupnya penuh pergumulan, hidupnya penuh persoalan, atau mungkin kita sendiri pernah mendengarkan atau pernah mengalami hal yang serupa dengan itu. Tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa persoalan, tiada hari tanpa pergumulan. Pergumulan itu seakan-akan tidak pernah selesai, karena menurutnya belum selesai yang satu muncul lagi yang lainnya. Lalu bagaimana kita hidup dalam situasi seperti ini? Bagaimana firman Tuhan dalam kehidupan ini? Kita melihat Mazmur 136 yang juga berisi ungkapan iman Israel tentang Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini diulang sebanyak 26 kali. Ini untuk menegaskan bahwa kasih setia Allah terhadap umatnya tanpa batas. Kasih setia Allah itu tetap dan tidak pernah berubah. Kasih setia Allah menembus batas waktu, batas bangsa, dan batas alam. Tiada Allah lain seperti Allah kita yang Maha Kuasa, Maha Besar dan ajaib. Di dalam kasih setianya Allah menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Ia menciptakan dan memelihara ciptaannya. Ia menyatakan kuasa pembebasan dari perbudakan dosa. Kasihnya menjadi dasar dari semua tindakannya demi kepentingan kita. Kasihnya meliputi kemurahannya, kesetiaannya, dan kebaikannya. Dan itulah yang membuat kita bersyukur.
penderitaan, masalah, pergumulan yang sering kali membawa kita untuk kembali melihat dan menghargai kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan kepada kita. Allah menyatakan kasih dan kesetia-Nya setiap saat, tidak peduli kita dalam keadaan baik atau keadaan yang tidak baik. Sekalipun demikian, kesusahan kadang-kadang membuat kita tidak sadar, bahkan sering marah kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil dan membiarkan kita ditimpa masalah dan penderitaan. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu adil dan setia. Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Di tengah situasi yang sering kali tidak baik dan tidak menguntungkan itu, bahkan dalam kesesakan pun, Daud selalu percaya akan kasih setia Tuhan. Iman Daud kepada Tuhan semakin diteguhkan, semakin dikokohkan, justru di tengah situasi yang buruk dan dalam penderitaan, karena ancaman bahaya membuat ia dapat melihat betapa besarnya Tuhan itu dan betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam dirinya. Tuhan menyatakan kebaikannya saat kita menjalani hidup tanpa kekasih. Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kenyataan hidup tiap-tiap hari. Tetaplah kuat, tetaplah percaya bahwa semua baik walau hidup masih penuh kesulitan. Tetaplah mengimani rancangan Tuhan selalu baik walaupun pergumulan datang silih berganti. Kita ada dalam rencana Allah. Percayalah, jangan tawar hati. Tetaplah percaya dan hargai kasih setia Tuhan dengan berusaha semakin dekat dan mengenal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu. Oh Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dikala kami senang, dikala kami bergumul, Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami berdoa untuk aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan melindungi kami. Biarlah Bapa aktivitas kami hanya untuk memasyurkan dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang dalam penderitaan. Tuhan mengasihi dan memberkati. Biarlah Bapa mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dikuatkan. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pergumulan yang datang silih berganti. Dengan iman kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami dan memampukan kami melewati pergumulan itu, sehingga hidup kami hidup yang penuh dengan sukacita. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah setiap yang Engkau utus, yang Engkau pakai sebagai pemerintah kami, akan menjadi saluran berkat bagi kami untuk kehidupan kami yang lebih baik. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Dengarkan permohonan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kurang semangat.